raksasa yang terbentuk tersebut berada tepat di tengah area persawahan warga. Tanah ambles yang mirip dengan fenomena alam sinkhole diperkirakan telah membentuk lubang lebih dari 27 meter persegi dan mulai mengancam jalan lintas Kabupaten Aceh Tengah Padang Meriah. Warga diminta waspada saat berada di kawasan setempat, dikhawatirkan tanah tersebut akan terus mengalami longsor. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahayati. Kami tim Padepokan Cahayati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan-dukungan panjenengan semuanya, dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin, yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahayati ini ada fenomena lubang raksasa yang ada di Aceh ini, yang baru-baru ini viral. Ada lubang raksasa dan ini jalan provinsinya terputus karena terkena dari lubang raksasa ini. Nanti ada videonya akan kita kasihkan di video. Ini nanti akan kita tarik sosok gaib yang bisa menjelaskan ada sesuatu apa, kenapa kok ada fenomena lubang raksasa ini semakin terkikis, dan dari tanah itu ambles ke bawah semuanya. Nanti kita coba mediumisasi, menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan. Ya, semoga diizinkan oleh Allah. Langsung saja, kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk para seluruh sedulur channel Padepokan Cahayati dimanapun panjenengan berada, saya aturkan terima kasih atas support dan dukungan panjenengan yang selalu menyimak konten-konten kami. Jangan lupa selalu share, like, subscribe, dan komen video-video kami agar channel kami semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Mas Dul? Sampun. Ya udah pemirsa, kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada asma khusus dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, dibersihkan semua energi negatif yang dalam tubuh mediator, penyusup bentuk jin setan seman fasik yang dalam tubuh mediator semuanya terikat terlantar dan langsung hancur meledak. Sholawat di benteng itu, keluarga di benteng itu. Bentengnya di Padepokan Cahayati dalam jarak radius 20 meter, tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa mengganggu. Kacamata iblis yang mencoba mengganggu langsung hancur meledak. Sholawat. Siap Mas Dul? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih khusus dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, sesosok gaib yang bisa menjelaskan atau yang mengetahui yang sebenar-benarnya tentang fenomena lubang raksasa
yang ada di Aceh yang baru-baru ini viral, yang ada di video atau foto HP ini, sosok gaib yang mengetahui yang sebenar-benarnya ketarik ke Tansah dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, selamat malam, siapa ini? Kamu siapa kamu? Bantu. Dari mana kamu? Daerah sana. Daerah mana? Aceh. Kamu iblis dari Aceh. Kamu berada di mana? Di bawah lubang. Di bawah lubang? Kenapa kamu berada di dalam lubang ini? Kamu berada di lubang ini yang ada di foto ini. Ya, itu rumah saya. Kenapa kamu berada di situ? Ada proyek besar dari panglima saya. Proyek besar dari atasan saya. Proyek besar apa itu? Membunuh manusia. Maksudnya membunuh manusia bagaimana? Menenggelamkan pulau itu. Proyek besar mau menenggelamkan pulau ini. Ya. Siapa tuan kamu itu? Sang Mata Satu. Astagfirullah. Kamu dikasih tugas apa selain menenggelamkan yang ada di situ? Ya, itu saja yang boleh saya sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncilah semua mediator iblis yang di dalam tubuh mediator, ketarik ke Tansah iblis. Allah. Pusing mas? Langsung? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, asma khusus dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Sosok gaib yang mengetahui yang sebenar-benarnya tentang fenomena lubang raksasa yang ada di Aceh, yang ada di HP, foto HP. Sosok gaib yang sebenar-benarnya ketarik ke Tansah. Masuk. Sallallahu alaihi. Sinkron dengan tubuh mediator, bisa menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia. Sallallahu alaihi. Sinkron. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum, selamat malam, siapa ini? Selamat malam. Siapa kamu? Ular. Ular? Dari golongan apa kamu? Hewan. Hewan? Dari golongan hewan? Hewan purba. Oh, kamu hewan purba. Tapi saya punya roh. Roh hewan purba ini saya masuk ini. Kamu roh hewan purba. Kamu tadi berada di mana? Daerah ujung pulau seberang sana. Yang ada di sini, foto ini. Apa yang kamu maksud itu? Tempat kamu ini. Benar sekali. Nah, kamu berada di situ ngapain kamu? Saya mulai merangkak naik ke atas. Kamu mulai merangkak naik ke atas untuk apa? Saya mau muncul. Berarti kamu dari dalam bumi? Ya, dari zaman Lemurian dulu. Dari zaman Lemuria? Bangsa Lemurian dulu.
Bentar, ini tadi. Saya ular Trondalu, Oh, bangsa Lemurian yang kamu. dulu tinggal di permukaan bumi ini, Hmm, tetapi sudah masuk ke dalam tanah yang sangat dalam. Tetapi akhir-akhir ini ada tugas untuk saya. Siapa yang mengasih tugas? Sang Hyang Nurjayana Nirwana. Bentar. Tadi kamu kok bisa masuk ke dalam tubuh mediator itu, prosesnya bagaimana tadi? Tubuh wadah ini. Iya, yang kamu tempati itu. Tadi saya sedang bekerja di sana. Ada tugas yang harus saya selesaikan. Tiba-tiba ada panggilan dari lubang perpindahan dimensi. Saya dibawa cahaya ke dalam lubang itu, kemudian masuk ke dalam tubuh ini. Bentar. Terus kamu tadi bilang kamu diberi tugas oleh Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Ya. Apa benar itu? Benar Tidak berbohong kamu. Kenapa kamu tadi tidak mengucap salam dari saya? Saya masih bertugas, belum diislamkan. Berarti kamu ini masih bertugas, belum dimuslimkan. Kalau boleh tahu, kamu punya nama tidak kamu di golongan kamu? Saya itu jenisnya ular Trondalu zaman dulu itu. Berarti saya panggil Mbah Trondalo seperti itu? Silakan saja. Ya. Atau nama lainnya Markimedes. Markimedes? Ya. Itu nama ras bangsa saya. Berarti bangsa Lemuria itu ada berarti ya? Ada. Bener-bener ada? Ada. Tapi sudah lama sekali. Berarti bangsa Lemuria itu kisahnya atau ceritanya bagaimana? Mereka juga adalah anak turun dari Nabi Adam. Bangsa yang sangat cerdas, tetapi juga gemar berspiritual, bersemedi. Mereka punya teknologi yang canggih, punya keilmuan gaib juga yang tinggi, bisa memadukan antara ilmuwan gaib dan keilmuan teknologi. Saya dulu adalah alat pengebor, digunakan sebagai alat pengebor tanah oleh orang-orang Lemurian dulu. Ditugaskan untuk membuat peredam gempa bumi, memendamkan sebuah batu besar, batu berteknologi tinggi zaman dulu, untuk meredam guncangan gempa yang dimasukkan ke dalam lempengan bumi, berkesinambungan di titik-titik yang rawan gempa menjadi penyeimbang, atau yang disebut batu torpal, batu meteor yang sudah masuk ke bumi zaman dulu yang pernah ada hujan meteor besar yang menghancurkan bumi ini. Karena membawa masuk ke dalam bumi itu, menyinkronkan energi batu-batu itu menjadi energi yang berkesinambungan, mengelilingi wilayah-wilayah tertentu sehingga menjadi kekuatan di dalam bumi sebagai peredam gempa dan juga bencana-bencana tanah longsor. Itu bagaimana caranya kamu kok bisa ditugaskan untuk mengebur itu? Saya dulu ditaklukkan oleh Raja Lemurian. Kalau boleh tahu siapa itu Raja Lemuria? Afrandu. Afrandu? Orang mana itu? Tidak jauh dari bangsa ini. Tempat tinggalnya. Ya masih ada keturunan-keturunannya di negara ini. Berarti masih di kawasan Nusantara ini? Ya benar. Tetapi beda. Pulau sekarang juga dengan pulau zaman dulu.
sudah terpecah belah, terpisah-pisah pulaunya. Tapi zaman dulu itu membentang luas Pulau Jawa itu. Akan tetapi sudah terpecah belah karena banjir Nabi Nuh alaihissalam. Itu bangsa Lemuria sama bangsa Atlantis itu apa sama itu? Mereka itu bisa disebut saudara, tetapi beda ras saja. Tetapi lebih tua bangsa Lemuria. Generasi kedua itu bangsa Atlantis itu. Generasi kedua bangsa Lemuria. Oh, berarti bangsa Lemuria dulu baru bangsa Atlantis. Benar sekali. Itu kenapa kok bangsa Lemuria itu punah, itu bagaimana itu? Tidak punah. Oh, tidak punah. Cuma berganti peradaban saja. Yang punah itu bangsa Atlantis. Hancur karena kesombongan mereka. Ditenggelamkan dengan badai hujan besar yang disebut banjir Nabi Nuh. Terus dari bangsa Lemuria atau ras Lemuria itu sekarang apa masih ada? Ada keturunannya. Di daerah mana itu? Di sini, di Nusantara ini. Di Nusantara ini? Saya masih mencium bau darahnya di Nusantara ini. Mayoritas kebanyakan adalah keturunan bangsa Lemuria. Tetapi Atlantis hanya tinggal sedikit saja. Keturunannya ada di negeri barat sana. Bangsa kulit putih yang orangnya cerdas-cerdas itu. Berarti bangsa Lemuria itu kebanyakan di Nusantara ini. Benar. Kalau bangsa Atlantis kebanyakan di bangsa barat. Bangsa barat. Yang menguasai teknologi maju. Nah, itu dari kemajuan atau kecanggihan, canggih mana bangsa Lemuria dengan Atlantis? Lebih dominan bangsa Atlantis. Lebih dominan bangsa Atlantis. Pandainya lebih menonjol mereka. Karena bangsa Lemurian itu sebenarnya juga pandai. Tetapi mereka masih mengingat Tuhannya. Masih mau beribadah. Ya. Terus dari kamu tadi kan dari dalam perut bumi atau dari dalam tanah seperti itu? Di perut bumi. Di perut bumi. Bagian berapa? Lapis berapa kamu? 6. Nah, kenapa kamu berada di perut bumi di lapis ke-6 itu? Kami menjaga benda-benda penyangga pengguncang bumi ini. Benda-benda penyangga yang mengamankan guncangan bumi ini. Nah, tadi dari meteor apa namanya tadi? Batu meteor. Batu meteor yang dinamakan apa? Durpal, batu Durpal. Batu Durpal. Zaman sekarang apa masih ada itu batu Durpal? Ada di dalam bumi. Ada di dalam bumi? Dalam perut bumi, ya. Meredam guncangan gempa. Tetapi sekarang sudah rapuh. Energinya sudah melemah. Nah, kenapa? Maka ya, saya agak sedikit naik ke permukaan. Karena sudah tidak aktif lagi. Batu meteor itu sudah tidak maksimal lagi dalam proses perdaman guncangan. Lah, yang menyebabkan tidak berfungsi lagi itu ada sesuatu apa yang menyebabkan batu Durpal itu tidak berfungsi lagi? Sudah habis masa aktifnya. Energinya sudah melemah. Karena sudah selama sekali. Energi itu berbicara, mengeluarkan energi. Terus dari peredam dari gempa, bencana seperti itu akan diganti apa selain batu Durpal itu? Apa ada yang bisa digantikan? Dari manusianya sendiri. Dengan cara mengingat Allah. Bertasbih. Berzikir.
menimbulkan energi yang sangat kuat sekali, menimbulkan cahaya yang mampu menyeimbangkan alam ini. Ya, tadi kamu diberikan tugas oleh beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana itu tugas apa kalau boleh tahu? Sedikit saja. Iya. Saya disuruh menjadi tameng jika ada terjadi gempa besar. Makanya pergerakan saya menimbulkan tanah longsor karena saya ukurannya besar sekali. Nah, terus tadi ada iblis yang juga dari dalam lubang itu Penyusup saja. Oh, iblis penyusup. Tidak ada iblis di dalam lubang itu. Saya hanya melihat ada jejak-jejaknya di tubuh ini. Itu iblis dari luar. Nah, terus kenapa kok ini terjadi fenomena semakin terkikisnya dan semakin membuat lubang yang semakin besar itu akan ada proses apa yang ada di lubang di Aceh ini? Akan ada guncangan gempa yang besar. Makanya saya ada tugas untuk menahan sedikit guncangan agar tidak terjadi efek yang sangat dahsyat. Saya juga mencoba memberi nafas untuk bumi ini, membuat rongga-rongga lubang untuk bumi ini agar bisa bernapas, mengeluarkan energi yang tersimpan di dalamnya, agar bumi ini tidak terlalu panas. Jika bumi ini terlalu panas, tidak ada lubang pengeluarannya, bumi ini akan meledak. Terus dari lubang ini nanti apa akan semakin membuat lubang terus? Di titik-titik tertentu akan terjadi lubang-lubang yang lain. Teman-teman saya berarti akan merangsek naik. Banyak teman-teman kamu yang ditugaskan di yang lain seperti itu. Benar. Daerah mana itu kalau boleh tahu? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Sampai ke negara-negara lain. Akan ada lubang-lubang seperti ini. Ya. Dari yang besar sampai yang kecil. Karena ukuran kami berbeda-beda. Yang intinya untuk membuat lubang pernapasan untuk bumi ini. Terus ini nanti akan mengefek apa ini nanti dari lubang ini? Ya, terjadi tanah longsor, tanah yang masuk ke bumi. Nah, terus terkikis semua nanti, hilang semua ini. Ya, tidak semua pulau itu hilang. Hanya tempat-tempat titik-titik tertentu saja. Golongan kami juga sudah memaksimalkan di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Nah, ini kan semakin bergerak, semakin besar. Tapi tidak ada rumah penduduk di situ. Kami sudah melihat dari bawah, minimalkan daripada korban-korban nyawa. Kami pilih tempat-tempat yang bebas, jauh dari pemukiman manusia. Terus kapan ini lubang ini mulai berhenti, tidak mengikis dari tanah-tanah lagi? Setelah bumi ini mengeluarkan seluruh energinya. Terus setelah tugas kamu membuat lubang ini, membuat lubang-lubang seperti ini, lubang raksasa seperti ini, ada tugas apa lagi kamu? Tidak boleh disebutkan. Saya hanya sedikit saja yang boleh saya katakan di sini. Ya udah, saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah menjelaskan semuanya, dan monggo panjenengan bertugas kembali Mbah di lubang itu, dan semoga dari tugas panjenengan tidak ada doakan saya lancar dalam pengerjaan tugas saya. Saya mohon pamit untuk bertugas. Selamat malam. Selamat malam. Kali nubiana khanul. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Allah.
Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ya, ambil saja sisi positifnya karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.